Halo Misteria, apa kabar? Kisah misteri kali ini terjadi di Desa Beka, Lampung Tengah pada tahun 1997, di mana di desa ini keadaannya masih dikelilingi oleh perkebunan besar. Parmi adalah perempuan pekerja kelapa sawit. Selain bekerja sebagai buruh kelapa sawit, Parmi juga berjualan sayur yang ia tanam sendiri di pekarangan rumahnya. Pada waktu-waktu tertentu, Parmi akan berjualan di pasar. Perjalanan yang ditempuh menuju pasar sangatlah jauh. Maka dari itu ia harus berangkat pada pukul 3 dini hari. Hal ini dikarenakan Parmi harus melewati perkebunan-perkebunan besar untuk bisa mencapai jalan utama. Parmi tidak pernah takut melewati pepohonan di perkebunan itu. Hingga suatu hari, hal mengerikan terjadi padanya sendiri. Dini hari itu, setelah melewati pepohonan di perkebunan, mereka sampai di jalan utama. Setelah itu, mereka akan menunggu mobil pickup yang akan membawa mereka menuju pasar. Selain berjualan, kadang-kadang Parmi juga ikut teman-temannya untuk menjadi kuli angkut sayur. Hal itu sangat mereka senangi. Entah mengapa siang itu Parmi ingin berjualan sayuran ke rumah-rumah yang berada agak jauh dari wilayah pasar. Lumayan bisa menambah penghasilan, begitu pikir Parmi. Parmi segera mencari sayur-sayuran yang sudah dibuang oleh pedagang. Sayur itu masih layak dikonsumsi. Ia segera memotong batang yang sudah busuk, membuang dedaunan yang sudah kering, lalu membungkusnya ke dalam plastik. Sayuran itu bisa jadi sayur sop-sopan dan sayur asam. Sekarang, Parmi siap untuk berdagang kembali. Parmi menjajakan sayuran-sayuran buatannya ke rumah-rumah yang berada di pinggir jalan. Saat sayuran buatannya habis, senyumnya riang mengembang. Hari telah senja, Parmi harus segera pulang ke rumah. Lalu lalang jalanan raya sore itu sangatlah sepi. Untungnya masih ada satu mobil pickup yang mau mengangkut Parmi. Parmi lantas diturunkan di depan gerbang perkebunan. Turun tepat di ujung jalan tempat tinggalnya, Parmi segera menggendong bakul ke pundaknya. Hari telah memasuki waktu maghrib. Ia berjalan menyusuri jalan di perkebunan seorang diri. Jalan yang jauh, lambat laun membuat hari semakin gelap. Hanya lampu seterang 5 watt yang menemani perjalanan Parmi di setiap beberapa meternya. Terdengar suara ayam betina di pinggir jalan di dalam perkebunan itu. Parmi lalu menghampiri ayam itu, lalu mengambilnya. Ayam siapa ini? Karena ini perkebunan, pasti tidak ada yang memilikinya. Baiklah, akan kuambil. Parmi memasukkan ayam itu ke dalam bakulnya. Lalu, ia melanjutkan perjalanannya kembali. Rumahnya masih sangat jauh. Perjalanan ke rumahnya masih sekitar 1 kilometer lagi. Namun, ia merasa kelelahan atas beban di atas punggungnya. Ia terus melangkah agar cepat sampai di rumah. Terdengar suara seorang perempuan yang sangat menggelegar. Parmi bingung, tidak ada seorang pun di sana. Lalu, suara siapa itu? Parmi kemudian melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Langkahnya melambat. Ia makin tak kuat dengan apa yang ia gendong. Ia heran dan berpikir bahwa ia hanya membawa ayam yang tak begitu besar dan berat. Lalu, kenapa bakulnya menjadi berat? Parmi kesal. Kali ini ia tidak tinggal diam. Ia segera mencari sumber suara dan ingin menanyakan kenapa selalu mengganggunya.
hingga akhirnya ia menyadari seseorang yang tengah bertengger di pundaknya. Parmi salah, benda yang bertengger di pundaknya itu bukanlah seseorang, melainkan sesosok. Benar, sesosok kuntilanak yang tengah tersenyum ke arahnya. Ia tertawa keras hingga membuat Parmi jatuh karena ketakutan. Sosok itu melayang dan menghilang di balik rerimbunan pohon bambu, disertai tawanya yang renyah. Parmi memacu tenaganya untuk bisa lari sekencang-kencangnya. Ia ketakutan, sangat ketakutan. Sejak saat itu, Parmi tidak pernah pulang melebihi waktu tengah hari. Ia selalu berusaha untuk bisa pulang bersama teman-temannya. Pengalaman ini akan selalu ia kenang seumur hidupnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah misteri nyata selanjutnya.